syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh 11 Syawal 1445 Hijriah kita kembali bermuajahah, bertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu amalan yang jika kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kelak di hari akhir akan memudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah niat kita, selain kita duduk di majelis ilmu, kita mendapatkan naungan kasih sayang, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Setiap sudut tempat ini ada malaikat yang mendoakan kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-hutu fil bahr. Hingga ikan-ikan yang ada di lautan ikut mendoakan kita. Ibadallah. Yang jika ini difahami oleh setiap muslim, maka sungguh mereka akan datang memenuhi majlis-majlis ilmu. Jutaan ikan yang ada di lautan mendoakan, ya, mendoakan kita. Sampai kemudian kita kembali ke rumah masing-masing. Malaikat pun mendoakan kita. Bukan sekedar mendoakan ya ibadallah, tetapi malaikat itu kan memiliki sayap. Yang paling banyak sayapnya itu malaikat Jibril, ribuan sayap. Sebagai bentuk kegagahan, kehebatan malaikat. Dengan sayapnya dia bisa terbang kemana-mana. Itu malaikat. Tapi terhadap orang yang berada di majelis ilmu, malaikat ya menundukkan sayapnya, menutup sayapnya sebagai bentuk tanda hormat, tanda ta'zim, penghormatan malaikat kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Ya, layaknya seorang bawahan kepada pimpinannya, dia hormat. Ya, seorang mohon maaf tentara, dia hormat kepada petingginya. Begitulah malaikat hormat kepada orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Maka sekali lagi, jika ini difahami oleh setiap muslim, maka mereka akan memenuhi ya halaqatul ilm, halaqah ilmu. Dan ibadah Allah, halaqah ilmu ini, majlis ilmu ini adalah hiburan bagi orang beriman. Maka disebut dengan raudhah. Ya. Pendidikan anak kecil itu kan disebut dengan raudhatul atfal, taman anak-anak. Ya, bagaimana pendidikan itu dibikin menjadi enak. Mereka bermain. Ada pendidikan usia dini, itu disebut dengan raudhah bahasa Arabnya. Ya. Maka halaqatul ilm disebut oleh Nabi dengan raudhah. Disebut raudhah. Raudhah itulah taman yang ketika orang datang ke majelis ilmu, mereka terhibur. Ya. Saking terhiburnya, orang yang susah tidur cepat tidur tuh kadang-kadang. Ya. Karena terhibur. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dunia ini ada taman yang disebut oleh Nabi taman surga. Hakikatnya ada di Masjid Nabawi, disebut dengan raudhah. Orang berbondong-bondong, antri. Sekarang pakai namanya tasrih, pakai kertas. Tidak bisa dia masuk ke raudhah tanpa surat izin. Berjam-jam orang antri, berjam-jam. Kita kalau datang ke sana mesti bayar puluhan juta tuh, ya. Nah ini raudhah, keutamaannya sama, cuma fisiknya saja yang berbeda. Ya. Ini raudhah, taman surga nih. Alhamdulillah.
Kita masih diistiqomahkan oleh Allah. Mudah-mudahan sampai kita meninggal dunia tetap menyibukkan diri dengan ilmu. Jamaah yang Allah muliakan, materi kita pada hari ini tidak terangkat dari kitab yang biasa kita kaji, tetapi saya membahas kaitannya dengan ba'da Ramadan, sesudah Ramadan, tentang alamat qubulit ta'ah, tanda diterimanya ibadah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, konsentrasi orang beriman terhadap ibadah itu ada dua. Semangat orang beriman terhadap ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah semangat beribadah. Terlebih di dalam suasana tertentu. Baik karena waktu maupun karena tempat. Maka ketika kita berada di tanah haram, paling lambat setengah jam sebelum azan kita sudah berangkat ke masjid tuh Pak Bu. Apalagi hari Jumat. Kalau kita Jumatan di Masjid Haram, paling lambat 1 jam sebelum azan kita udah berangkat. Kalau enggak kebagian tempat tuh. Ya, bisa di pelataran Masjid Haram kepanasan tuh. Ada yang 2 jam. Ya, azan jam 12.30. Jam 10 udah berangkat. Itu biasa. Kalau sudah jam 11, sudah enggak kebagian tempat di pelataran. Udah pada ditutup tuh pintu oleh askar. Paling lambat 1 jam itu untung-untungan dapat tempat. Orang semangat, ya. Kenapa? Itu karena tempat, ya. Karena tempat orang semangat. Sholat tahajud subuh jam 5, jam 3 orang udah pada berangkat, ya. Sekalian untuk sholat tahajud. Orang semangat. Memang konsentrasinya semangat ibadah dipengaruhi oleh tempat, ya. Apalagi sekali sholat di Masjid Haram 1 kali nilainya sama dengan 100.000 tuh pahalanya. Mudah-mudahan yang belum Allah kasih kesempatan, Allah kasih kesempatan haji ataupun umroh berangkat, ya. Itu konsentrasinya karena tempat. Ada karena bulan. Orang semangat ibadah karena bulan, diantaranya adalah bulan Ramadan. Dan kita sudah ditinggalkan Ramadan 11 hari. Dan saya yakin orang-orang yang ada di sini, kita semua insya Allah atas izin Allah semua mengkhatamkan Quran dalam 1 bulan. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ya, ada yang 4 kali. Santri kita di pulau itu 5 kali khatam Quran. Ya. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Saya baru pulang dari pulau 2 hari yang lalu membersamai santri di pulau terluar. Dari Banyuwangi nyebrang laut 18 jam dari Banyuwangi. Saya hidup bersama santri. Itu ada yang 5 kali khatam, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 2 kali juga tuh khatam. Karena memang suasana orang ibadah. Salat tarawih tiap malam kita di sini, ya. Semangat kita ibadah. Apalagi 10 hari terakhir. Maka saya gambarkan 10 hari terakhir itu, kalau Imam Syafi'i tiap hari khatam 2 kali. Itu Imam Syafi'i, Pak. Sehari khatam 2 kali. 10 terakhir. Rata-rata para sahabat 1 hari khatam 1 kali. Khatam. Sehingga 10 hari terakhir Ramadan, itu khatamnya 10 kali. Kalau Imam Syafi'i 1 bulan 60 kali khatamnya. Itu Imam Syafi'i, Pak. Nggak tahu Imam Syafi'i sekarang. Ya, Imam Syafi'i dulu tuh. Assalamualaikum. Subhanallah. Ya. Pembesar mazhab Syafi'i. 1 bulan khatam berapa kali? 60 kali, Pak. Itu Imam Syafi'i dulu. Gak tahu Imam Syafi'i sekarang. Subhanallah.
Barakallahu fikum, barakallahu. Di semangat. Semangat ibadah luar biasa. Saya baca Imam Abu Hanifah itu sampai dia meninggal dunia mengkhatamkan Quran hampir 200.000 kali. Hampir 200.000 kali. Ya. Nah, kita ini ya sebulan sekali lah khatam. Sehingga satu hari 1 juz. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tetapi bagi orang beriman, semangatnya itu tidak cukup sekedar dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana dia berusaha ibadahnya itu diterima oleh Allah. Itu yang paling penting. Maka buat apa kita bikin satu proposal yang bagus dengan bahasa yang bagus, tampilan yang bagus kalau nggak diterima? Kan kecewa kita, Pak. Apalagi ibadah. Kita semangat beribadah, kita banyak beribadah, kita banyak baca Quran, kita banyak berpuasa, salat tarawih, sedekah. Itu penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana ibadah kita ini diterima oleh Allah. Tidak boleh kita katakan, yang penting yang penting saya udah ibadah. Urusan diterima tidak diterima itu urusan Allah. Nggak boleh, Pak. Kita bersungguh-sungguh. Ya. Oleh sebab itulah di dalam agama kita ini ada persyaratan ibadah kita yang diterima oleh Allah. Yang pertama adalah niat karena Allah. Ikhlasun niyah. Ya. Murni semata-mata karena Allah. Hilangkan keinginan untuk disanjung. Ya. Hilangkan keinginan untuk dipuji oleh manusia. Oleh sebab itu, pernah saya sampaikan dalam bab niat kitab yang rutin kita baca. Ada 3 amal besar yang mestinya dengan amal itu dia masuk surga. Tetapi 3 yang mengamalkan ini justru menjadi orang pertama yang dilempar ke neraka. Menjadi orang pertama yang dihisab. Yang pertama adalah orang yang mengajar. Para ustadz seperti kita ini. Ya, dia mengajar agama Allah, tetapi niat dia mengajar agar dikatakan orang yang berilmu, orang yang alim, mengejar sanjungan, pujian, bagus sekali ceramahnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang berperang, mengangkat senjata, datang ke medan perang. Tapi niat dia berperang untuk dikatakan pemberani, pahlawan. Mestinya dengan dia perang masuk surga nih orang, Pak, Bu. Tapi dia menjadi orang pertama yang dilempar ke neraka. Kenapa? Persoalan niat. Amalnya tidak diterima oleh Allah. Nah, yang ketiga adalah orang yang berinfak, orang yang bersedekah. Mestinya sedekah itu kan perkara besar yang menyelamatkan orang dari neraka. Maka Nabi katakan, fattaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Ya. Selamatkan dirimu dari neraka walaupun dengan sebiji kurma. Kenapa Nabi katakan walaupun dengan sebiji kurma? Ulama menjelaskan perkara terbesar yang bisa menyelamatkan orang dari neraka adalah infak, adalah sedekah.
Maka orang yang mengetahui kehidupannya di hari akhir itu susah, yang dia minta kepada Allah dikembalikan ke dunia agar dia bisa bersedekah. Dia tidak katakan saya ingin sholat. Di dalam ayat surah Al-Munafiqun. Walaupun dalam hadis yang lain, dia ingin sholat meskipun sholat 2 rakaat. Tapi Al-Munafiqun di 11, pertama dia katakan kepada Allah, tunda kematian saya ya Allah, saya ingin bersedekah. Tetapi Bapak Ibu, ada orang yang bersedekah, justru menjadi orang pertama yang dilempar ke neraka. Dia rajin sedekah, tapi dia orang pertama yang merasakan api neraka. Apa sebabnya? Sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Persoalan niat. Niat dia bersedekah adalah untuk disanjung, untuk dipuji. Ya. Itu persyaratan pertama agar ibadah kita diterima. Maka Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah aku perintah kalian untuk beribadah kecuali mukhlisin, agar kalian ikhlas. Hunafa, lurus karena Allah. Ini yang berat. Maka kita terus melatih kebersihan hati. Kemudian yang kedua, persyaratan kedua agar ibadah kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kaitannya dengan terkhusus ibadah-ibadah mahdhah seperti salat, puasa, haji. Hendaklah ibadah-ibadah itu harus mengikuti aturan, mengikuti tuntunan. Tuntunannya itu adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, tidak nakut-nakutin, tapi ini hadis Nabi. Ada orang sholat 60 tahun, Pak. Dia sholat 60 tahun. Tapi apa yang terjadi? Satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ini hadis sahih. Ya. Dari Nabi ini. Dia sholat 60 tahun. Saya sholat baru 30 sekian tahun. Umur saya masih 40. Ini ada orang sholat 60 tahun. Bukan nakut-nakut, ini hadis Nabi nih. Tapi apa yang terjadi? Satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Cara sholatnya tidak benar. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Tuh. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Maka ketika kita sholat dengan cara sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian dengan puasa. Berapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya dapat haus, dapat lapar. 13 jam dia tidak makan, tidak minum, lapar, haus. Hanya itu yang dia dapat. Kenapa? Karena puasanya tidak sesuai dengan puasa Nabi. Hanya tidak makan, hanya tidak minum. Ya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, dua persyaratan ini harus selalu kita jaga. Persyaratan yang pertama saya ulang, ikhlasun niyah. Selalu memurnikan niat karena Allah. Dan yang kedua adalah kaitannya dengan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, haji. Hendaklah kita benar-benar mencontoh kepada cara sholatnya Nabi Muhammad, cara puasanya Nabi Muhammad, cara hajinya, cara umrahnya. Maka Nabi katakan, khudhu anni manasikakum. Kalau kalian haji, kalau kalian umrah, ambillah cara haji dan umrah dariku, kata Nabi. Bukan dari orang, tapi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan.
Manusia tidak bisa memastikan ibadahnya diterima apa tidak. Itu ibadahnya sudah diterima. Itu enggak diterima. Kan itu haknya Allah. Ya. Tetapi ibadah Allah ada tanda. Ada alamat. Ya. Yang mengindikasikan, yang mencirikan bahwa ibadah orang ini diterima oleh Allah. Tetapi sekali lagi bukan untuk memastikan. Kita yang sudah beribadah selama bulan Ramadan, kita sudah puasa, kita sudah salat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apakah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah apa tidak? Tidak bisa kita pastikan diterima apa tidaknya. Tetapi ada tanda. Ada alamat yang jika itu ada pada orang yang telah beribadah selama bulan Ramadan, maka terindikasi ibadahnya itu diterima oleh Allah. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Yang pertama, tanda bahwa ibadah orang di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah, adamur ruju'i ila dzambi ba'da ta'ati. Adamur ruju'i ila dzambi ba'da ta'ah. Setelah dia keluar dari bulan Ramadan, masuk bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya, maka dia tidak akan kembali kepada dosa yang dia lakukan sebelum Ramadan. Ya. Dia tidak akan kembali kepada kemaksiatan. Ramadan itu kan bulan taubat, bulan pengampunan. Makanya di 10 hari terakhir, terutama malamnya, doa yang kita perbanyak sampaikan kepada Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Itu intinya minta ampun, minta maaf kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan selama sebelum masuk bulan Ramadan. Kita bertaubat kepada Allah. Apakah taubat kita diterima? Itu ditandai dengan sesudah kita keluar masuk bulan Syawal, kembali lagi enggak ke dosa? Ya, masih senang enggak berbuat dosa? Kalau masih senang, itu tandanya dosa kita belum diampuni oleh Allah bulan Ramadan. Ya. Dosa apa saja? Sebelum Ramadan yang remehin sholat berjamaah, itu maksiat. Iya. Dulu kata para sahabat, yang meninggalkan sholat berjamaah di tengah-tengah kami itu, yang pertama perempuan. Nah, perempuan nggak wajib ke masjid. Yang kedua orang sakit, nggak wajib. Yang ketiga munafik. Ya. Jadi yang tidak sholat ke masjid, tidak sholat berjamaah di zaman kami, kata Anas bin Malik, itu hanya ada 2 kemungkinan kalau laki-laki. Yang pertama adalah sakit. Yang kedua munafik. Ya. Meninggalkan sholat berjamaah itu membinasakan bagi kami, kata para sahabat. Ini maksiat. Bagaimana kita setelah Ramadan? Ya. Apakah masih ngeremehin tuh sholat berjamaah? Yang saya yakin kita selama Ramadan menjaga betul tuh sholat berjamaah. Ya. Kalau masih ngeremehin sholat berjamaah, itu tandanya, tetapi tidak dipastikan tandanya, ibadahnya itu ya bisa jadi enggak diterima oleh Allah. Ya. Adamur ruju' ila dzambi ba'da ta'ah. Sesudah dia taat selama bulan Ramadan. Dosa apa saja?
Tadinya benci orang, suka iri sama orang, cemburu sama orang. Itu kan dosa. Ya. Tidak senang ngelihat orang bahagia. Sesudah kita digembleng oleh Allah selama Ramadan, dibersihkan hati kita selama Ramadan, masuk Syawal, gimana sikap kita kepada orang lain? Ya. Apa masih cemburuan terhadap dunia orang lain? Apa masih nggak senang ngelihat orang lain bahagia? Apa masih senang ngelihat orang susah? Itu tanda semua, itu maksiat semua, dosa semua tuh. Karena orang beriman itu kan hatinya harus bersih. Ya. Kemudian yang kedua, tanda ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, ada perasaan khawatir jika ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Perasaan takut. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Allah katakan dalam Al-Quran, Al-Mu'minun ayat 60. Surah Al-Mu'minun ayat 60. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Jadi saya ulangi, tanda ibadah Ramadan kita itu diterima oleh Allah. Yang kedua adalah ada perasaan khawatir, perasaan takut bahwa ibadah Ramadan kita ini tidak diterima oleh Allah. Dalilnya surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Terhadap apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka keluarkan, hati-hati mereka wajilah. Wajilah itu artinya gelisah, galau. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Mu'minun ayat 60, Aisyah ibunda kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kegelisahan, tentang kekhawatiran hati orang beriman. Ayashrabunal khamra wa yusriqun. Ya Rasul, kata Aisyah, orang beriman itu takut, mereka takut, gelisah karena mereka minum khamar. Lah, katanya, kata Nabi, tidak. Yang namanya orang beriman ya nggak mungkin lah minum khamar. Tuh, orang beriman tuh yang benar. Kecuali imannya sedang dicabut, imannya sedang cacat, baru dia minum khamar. Nggak mungkin orang beriman narkoba. Gak mungkin orang beriman nyabu-nyabu, gak mungkin tuh orang beriman. Ya, gak mungkin orang beriman minum arak, gak mungkin. Ya, kalau dulu ya sebelum taubat mungkin, tapi setelah dia beriman, gak mungkin. Wa yusriqun, kalau mereka tidak minum khamar, apa mereka mencuri kemudian hati mereka takut, gelisah? Tidak juga, kata Nabi. Gak mungkin orang beriman mencuri. Yang namanya orang beriman gak mungkin mengambil yang bukan haknya. Itu orang beriman toh. Ya. Orang beriman, imannya benar, gak mungkin korupsi, gak mungkin. Tuh. Gak mungkin orang beriman menzalimi orang lain. Jual beli gak jelas, jual beli gharar. Itu orang beriman gak mungkin. Lalu apa yang membuat hati orang beriman takut? Apa yang membuat mereka gelisah? Yang membuat mereka takut itu adalah, kata Rasul, yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbila minhum.
Mereka sholat, mereka puasa. Mereka ketakutan. Mereka khawatir. Sholat dan puasa serta ibadah yang lainnya itu tidak diterima oleh Allah. Itulah orang beriman. Ya, takut. Tetapi ibadah Allah, ketika perasaan khawatir ini tertanam dalam diri orang beriman, dengan keimanannya, dia akan tersemangati. Kalau ibadah saya yang tadi tidak diterima, maka saya harus ibadah lagi. Mudah-mudahan yang berikutnya diterima oleh Allah. Kalau salat tarawih saya tidak diterima oleh Allah, maka di luar Ramadan saya harus banyak salat tahajud. Mudah-mudahan tahajud saya diterima oleh Allah. Kalau puasa Ramadan saya tidak diterima oleh Allah, maka bulan berikutnya saya harus puasa. Mudah-mudahan bulan yang berikutnya itu diterima oleh Allah. Ya. Makanya kata Allah, ulaika hum yusari'una fil khairat. Dalam ayat sebelumnya itu Allah. Ya. Ketika tertanam perasaan khawatir ibadah tidak diterima oleh Allah, akan lahir semangat baru. Katanya pemenang itu kan setelah melewati berapa kali kegagalan. Gagal pertama, tidak menyerah, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Sampai kemudian dia berhasil. Ya, menjadi pemenang. Ya, gagal sekian kali, baru kali ke-5, kali ke-6 baru dia bisa. Demikian juga dengan ibadah, Pak. Ya, ibadah begitu. Bisa jadi ibadah ini diterima, pindah ke ibadah yang lain. Makanya konsep ibadah itu kan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Berhenti atau selesai dari satu ibadah, jangan puas dengan ibadah ini. Pindah ke ibadah yang lain. Ya. Selesai Ramadan, lanjut ibadah yang lain. Maka orang beriman itu di dalam hidupnya kaitannya dengan ibadah tidak mengenal kata istirahat, Pak. Itu orang beriman, nggak mengenal kata istirahat dalam ibadah. Konsepnya dari satu ibadah pindah ke ibadah yang lain. Bagaimana dengan tidur? Bagi orang beriman, tidur itu ibadah. Bagaimana dengan olahraga? Olahraga itu ibadah. Ya. Kita sudah sholat tahajud nih. Ya. Kemudian kita istirahat sesaat. Ya. Itu ibadah bagi orang beriman. Ya. Makanya istirahat yang diniatkan sebagai ibadah jangan lama. Ya, jangan lama. Makan juga bagi orang beriman itu ibadah. Makannya juga jangan banyak-banyak. Ya, cukup untuk menyemangati. Ya. Jadi saudara, itu yang kedua. Ada perasaan khawatir bahwa ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah. Ikhwani, ada seorang yang bernama Abu Mulaikah. Abu Mulaikah ini tabi'in, Pak. Dia ketemu dengan 30 sahabat Nabi. Ini diceritakan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari bercerita tentang Abu Mulaikah. Abu Mulaikah siapa tadi? Tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in itu orang yang beriman, mengikuti ajaran Nabi, bisa jadi sezaman dengan Nabi, tapi tidak ketemu dengan Nabi. Siapa contohnya? Sezaman dengan Nabi, beriman, tapi tidak ketemu. Uwais Al-Qarni. Dia sezaman, beriman. Dia pengen ketemu Nabi, tapi terhalang karena dia lebih memilih apa? Membersamai ibunya. Maka doanya itu mustajab. Doanya mustajab karena baktinya kepada ibu. Nah, Abu Mulaikah tabi'in. Dia ketemu dengan 30 sahabat Nabi.
Ketemu dengan 30 sahabat Nabi. Yang kata Abu Mulaikah, ibadallah, 30 sahabat Nabi ini tiap hari menangis. Subhanallah. Tiap hari menangis. Apa yang mereka tangisi? Yang mereka tangisi adalah mereka khawatir termasuk dalam sifat munafik. Dan mereka khawatir ibadah-ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Iya. Orang munafik itu kan nggak penting ibadah diterima apa enggak. Yang penting ibadah, itu orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu kerjaannya nipu Allah, Pak. Ya, bagaimana bentuk tipuan mereka kepada Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, surah An-Nisa. Ya. Kalau mereka ibadah malas, ya, nggak penting ibadah mereka diterima, yang penting ibadah. Itu orang munafik. Kalau nggak dilihat orang, malas, dikit ibadahnya. Tapi giliran dilihat oleh orang lain, wow, ibadahnya itu paling banyak tuh. Itu orang munafik tuh. Ibadahnya paling rajin tuh. Kalau dilihat orang. Ngelamar orang, depan mertua, wah itu kayak orang khusyuk beneran tuh sholatnya. Kayak jalannya juga dibikin-bikin tuh. Ya, orang munafik. Ibadah karena manusia. Dilihat di giliran dilihat orang pelan-pelan salatnya. Ya, zikirnya panjang gitu. Itu orang munafik. Enggak penting bagi mereka diterima apa enggak diterima. Ya. Nah, inilah yang ditakuti oleh 30 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari mereka dihiasi dengan tangisan. Ketika Abu Mulaikah bertanya, kenapa kalian menangis? Kami menangis khawatir masuk dalam sifat munafik. Di mana ibadah kami tidak diterima oleh Allah Jalla. Maka orang beriman harus seperti itu. Ada kekhawatiran ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Ramadan 11 hari berlalu dalam hidup kita. Kita tidak boleh bangga diri, tidak boleh sombong. Kita cerita kepada orang, saya Ramadan kemarin khatam 4 kali. Ramadan kemarin nih, alhamdulillah nih, puasa saya enggak bolos. Dulu-dulu, ya, alhamdulillah, saya begini, itu enggak boleh. Itu namanya ujub. Ya, bangga diri enggak boleh. Berapapun capaian kita, rahasiakan. Ya, kemudian kita ceritakan, khawatir ada sombong di dalam diri kita. Padahal yang kita ceritakan itu belum tentu apa? Diterima oleh Allah. Udah, sembunyiin aja. Ya. Bagaimana kalau niatnya menyemangati? Jangan, nggak usah. Ya, tidak usah kita sebut diri kita. Khawatir ada kesombongan. Bangga dengan ibadah. Ujub, bangga dengan capaian dunia itu tercela. Ya. Lebih tercela lagi bangga dengan capaian ibadah. Ya. Dulu-dulu puasa saya nggak bener, baru tahun ini bener nih. Ya. Diceritakan kepada orang. Khawatir ada sifat sombong ketika kita menceritakan itu. Ya. Saya baca Quran setiap hari sekian juz. Alhamdulillah. Ya, jangan. Saya waktu di Madinah, waktu di Mekah, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Ya, selalu sholat di saf pertama. Buat apa diceritakan kepada orang?
Ya, buat apa diceritakan? Begitu kita cerita, setan masuk. Membuat kita sombong. Mestinya ibadah itu sudah diterima jadi dicoret. Apalagi yang belum tentu diterima. Buat apa diceritakan? Ya. Yang harus tertanam dalam diri seorang mukmin kekhawatiran, takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Nah, dengan kekhawatiran itulah dia tidak akan merasa puas. Sehingga di dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir Allah katakan wala tamnun tastakthir, kata Allah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Al-Mudaththir ayat 5. Makna ayat ini dua kata ulama. Yang pertama adalah janganlah membantu orang karena ingin niat dibantu. Janganlah menolong orang karena ingin balasan. Janganlah memberi sesuatu kepada orang berharap agar orang itu pun suatu saat membalas kebaikan kita. Itu nggak boleh. Walaupun ketika kita membantu orang lain, Allah pasti akan membalas kebaikan kita. Saya kemarin nginap di Banyuwangi sebelum berangkat ke Jakarta. Lalu ada Banyuwangi itu durennya kecil-kecil. Saya beli duren. Saya beli, kebiasaan kami orang timur itu kalau makan duren pakai kopi. Nah, ini nggak ada kopinya. Saya bilang, Pak, orang Madura. Saya carikan saja, Pak. Saya carikan, saya tolong sampean, saya carikan. Ya, saya yakin suatu saat saya akan ditolong. Kalau bukan sampean yang nolong saya, orang lain akan nolong saya. Tuhan kita kan satu, Pak, katanya. Ya. Tapi konsepnya itu nggak boleh seperti itu. Konsepnya bantulah orang tanpa berharap imbalan dari orang lain. Ya. Walaupun sekali lagi pasti ketika kita membantu orang lain, Allah pasti akan bantu kita. Belum tentu yang kita tolong itu dia yang akan nolong kita. Orang lain Allah gerakkan untuk menolong kita. Itu pasti, Pak. Kita nolong si A, kita bantu si A. Sampai si A meninggal dunia, dia nggak pernah bantu kita. Tapi Allah akan gerakkan orang-orang untuk menolong kita. Itu pegang baik-baik. Pasti. Pasti Allah akan tolong kita. Yang bisa jadi pertolongan itu akan datang dari jalan yang tidak terduga. Itu makna pertama dalam Al-Mudaththir ayat 5 tadi. Wala tamnun tastakthir. Tapi makna yang kedua kata ulama adalah jangan pernah merasa banyak dalam beribadah. Ya, kita sudah beribadah, jangan pernah merasa ibadahmu itu sudah banyak. Ya. Kita sudah melewati Ramadan kemarin. Kita puasa 30 hari. Kita sholat tarawih tiap malam. Kita sedekah tiap hari. Kita baca Quran tiap hari. Sebanyak apapun ibadah yang engkau lakukan, jangan pernah engkau anggap itu banyak. Anggaplah itu sangat sedikit. Itu makna dalam Al-Mudaththir ayat 5. Wala tamnun tastakthir. Padahal udah khatam 2 kali dia. Khatam 3 kali. Tapi dia tetap menganggap ibadahnya itu sangat sedikit. Apalagi kalau dibandingkan dengan orang-orang dulu itu. Yang tadi saya katakan Imam Syafi'i sampai berapa kali khatam? 60 kali khatam tuh. Bulan Ramadan 60 kali khatam. Kita 2 kali. Kita 1 kali, itu yang akan kita banggakan. Jangan. Yakinlah bahwa ibadah Ramadan kita itu sangat sedikit. Apakah kemudian kita akan menceritakan kepada orang, membanggakannya kepada orang? Istisghar. Anggaplah bahwa ibadah Ramadan kita itu
tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita bangga, kita merasa banyak, itu indikasi ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Orang yang merasa telah berbuat banyak, itu akan muncul kebanggaan. Dengan kebanggaan itu dia nggak usah lah, istirahat dulu lah. Orang udah banyak ini. Saya pernah ngalamin ketika saya dakwah di Bali. Sebelum dia berangkat haji, ada orang sebelum berangkat haji, dia jadi imam, Pak, di masjid. Di satu kampung dia jadi imam. Pulang haji, nggak mau ke masjid, Pak. Nggak mau ke masjid. Ditanya, Bapak Haji, kenapa nggak ke masjid? Sebelum berangkat haji ke masjid, jadi imam. Apa jawaban dia? Kamu sholat bolak-balik ke masjid, belum sebanding dengan pahala saya. Ya, kenapa? Saya sholat di Masjid Haram 1 kali, kamu mesti sholat di sini 100.000 kali katanya. Kan memang begitu kan? Sekali sholat di Masjid Haram berapa pahalanya? 100.000. Itu yang dia banggakan. Sehingga dia tidak ke masjid. Kamu mesti 100.000 kali sholat maghrib baru sama pahalanya dengan saya. Ya, itu berbangga diri, merasa banyak. Ya. Nah, orang yang berbangga dengan ibadah, orang yang merasa banyak dengan ibadah, akan lahir sifat bangga, ujub, sombong, akhirnya dia terhalang, tidak bisa melakukan ibadah lagi. Ya. Maka itu yang kedua. Ada perasaan khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Surah Al-Mu'minun ayat 60, kemudian Al-Muddathir ayat kelima. Jadi merasa kecil, merasa sedikit. Wa adamul ujub, tidak boleh ujub. Wa adamul ujub wal ghurur, tidak boleh ujub, tidak boleh tertipu dengan ibadah. Iya. Kita tetap merasa bahwa ibadah Ramadan kita ini sangat kecil, sangat sedikit. Yang ketiga adalah hubbut ta'ati wa karihal ma'siyati. Tanda ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita semakin cinta beribadah. Cinta salat malam. Coba kita muhasabah. Kita introspeksi diri kita. 11 hari Ramadan berlalu, 11 malam Ramadan berlalu, tadi malam ke-11, sudah berapa kali kita bangun sholat tahajud? 1 Syawal, Ramadan terakhir, kita buka bersama, kita buka puasa, besoknya Lebaran. Siapa di antara kita yang malamnya bangun untuk sholat tahajud? Apakah karena dia telah merasa puas dengan sholat tarawihnya, sehingga masuk malam 1 Syawal dia tidak lagi bangun? Ya ibadah Allah. Tadi malam ke-11, sudah berapa malam yang kita bangunkan untuk sholat tahajud? Tanda bahwa ibadah, bahwa salat tarawih, qiyam Ramadan kita diterima oleh Allah. Hubbut ta'ah. Ketika kita semakin cinta beribadah. Kalau salat tahajud, ya, qiyam Ramadan kita semakin rajin salat tahajud. Baca Quran. Ya. Sudah berapa yang kita baca? Tiap hari kita baca Quran selama Ramadan. Apakah masih terjadi sampai sekarang? Hingga masuk 11 Syawal. Apakah kita masih bisa tiap hari baca Al-Quran? Ya. Memang tidak bisa dipungkiri. Yang tadi saya sampaikan di awal. Semangat ibadah dipengaruhi tempat, dipengaruhi bulan. Tapi berlalunya Ramadan tidak kemudian semangat kita hilang.
Turun mungkin iya, tapi jangan sampai hilang. Iya. Kita harus cinta ibadah. Iya. Wa karihal ma'siyati, benci maksiat, benci dosa. Walaupun tidak bisa dipungkiri, nuansa dosa di bulan Ramadan itu sangat kecil. Karena syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu. Sehingga nuansa orang berdosa di bulan Ramadan itu sangat kecil. Tetapi bukan berarti di luar Ramadan, masuk Syawal ini, orang kembali kepada kebiasaan buruk, menggibah orang, memfitnah orang. Kadang-kadang ketika dia bertamu ke rumah orang, hidangannya enak-enak tuh. Ini ada opor, tapi ada hidangan yang menjijikkan. Yang kadang-kadang tersaji tanpa sadar. Hidangan menggibah orang. Dia sambil datang lebaran ke rumah orang sambil menggibah orang. Ya, disajikan makanan enak-enak, kue lebaran macam-macam. Kalau di kampung kami ya ada ketupat, ada macam-macam. Ya. Tapi ada hidangan lebaran menjijikkan tersajikan. Ya, lebaran tapi menggibah. Ya, memfitnah. Mestinya masuk Syawal, keluar Ramadan, semakin cinta ibadah, semakin benci maksiat, tidak merendahkan orang, tidak menggibah orang, tidak memfitnah orang. Iya. Jadi hubbut ta'ah, lebih cinta ibadah. ومن علامات القبول أن تكره المعصية والقرب منها وتدعو الله أن يبعدك عنها. Tanda bahwa kita ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah adalah kita harus cinta pada ibadah, benci kepada maksiat, dan selalu memohon kepada Allah agar kita ya dijauhi oleh Allah dengan dosa. Dianugerahi hati yang takut kepada Allah. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asika. Itu doa kita kepada Allah. Allahumma aqsim lana min khasyatik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku hati yang takut kepadamu. Ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Dengan hati yang takut kepadamu, kami akan terhalang dari dosa. Ya. Maka saudara, buat apa punya hati tapi hati tak takut kepada Allah? Ya. Kata Ibnu Qayyim, ada sekian perkara yang dimiliki tapi tidak ada manfaatnya. Dimiliki tapi tidak ada manfaatnya. Di antaranya adalah dia punya hati tapi hati yang tidak takut kepada Allah. Iya. Nah, kalau orang sudah memiliki hati, hatinya takut kepada Allah, maka dia akan terhalang dari maksiat. Yang berikutnya, yang terakhir adalah tanda. Ini masih banyak tetapi waktu kita sangat terbatas. Tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah, ibadah Ramadan kita adalah harus selalu diikuti dengan doa. Maka orang soleh dulu Pak, begitu masuk Syawal, selama 6 bulan mereka minta kepada Allah, terimalah ibadah Ramadan kami. 6 bulan mereka doa kepada Allah. Ya, 6 bulan. Jadi kaitannya dengan Ramadan 2 doa orang soleh dulu. 6 bulan sebelum Ramadan mereka minta kepada Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. 6 bulan tiap hari doa kepada Allah. Begitu masuk bulan Syawal, dari tanggal 1 Syawal sampai 6 bulan selama 6 hari, mereka minta kepada Allah, terimalah ibadah Ramadan kami. 6 bulan mereka doa kepada Allah. Ya. Nah, Nabi juga sudah mencontohkan setiap hari kita berdoa sebelum keluar rumah, setelah sholat subuh, jangan lupa baca doa.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Nah, yang terakhir, tanda bahwa kita ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah ketika tidak bermasalah dengan manusia. Tidak lagi bermusuhan dengan manusia. Tadi sebelum Ramadan bermusuhan, sesudah Ramadan selesai semua, jangan bermusuhan. Kenapa? Ada orang di hari akhir, Pak, bangga, pede menghadap Allah, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah, membawa pahala salat. Tapi apa yang terjadi? Seluruh pahala-pahalanya itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Orang ini disebut dengan orang yang bangkrut. Padahal dia puasa, dia salat, dia haji, dia sedekah. Ya, bangga menghadap Allah. Dia sangka dia akan masuk surga karena pahalanya yang banyak itu. Tapi pahala-pahala itu kemudian dicoret oleh Allah. Dihapus oleh Allah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena dia zalim kepada orang lain. Dia menggibah orang lain, dia memfitnah orang lain, dia memusuhi orang lain. Ada hak orang yang tidak dia selesaikan. Maka tanda ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah ketika kita tidak lagi bermasalah dengan manusia. Maka perbaiki hubungan kepada Allah. Yang tidak kalah penting adalah perbaiki hubungan sesama manusia. Kalau masih ada kesalahan, segera selesaikan, segera minta maaf. Tidak ada anjurannya kita maaf-maafan bulan Syawal. Tetapi jika ada kesalahan sesama manusia, tidak ada salahnya saling minta maaf. Orang sering sebut kosong, walaupun kosongnya maksiat lagi dia. Perempuan dengan laki kosong ya, tapi jabat tangan antar laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Padahal kan nggak boleh jabat tangan lagi. Bilang ya lahir batin ya, lahir batin ke manusia tapi ke Allah enggak. Kenapa? Karena jabat tangan laki-laki yang bukan mahram, kita sering sebut dengan muhrim, itu hukumnya tidak boleh. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah. Dan berharap kepada Allah, atalallahu umrana wa ballighna Ramadan. Allah panjangkan umur kita, Ramadan tahun depan kita kembali dipertemukan oleh Allah. InsyaAllah bulan depan kita akan kembali membaca kitab Minhajul Muslim. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ada beberapa orang yang berpendapat ketika beribadah yang penting niatnya benar, terus mengerjakannya dengan maksimal, kita berhusnudzon saja sama Allah gitu. Jadi kalau kita kata mereka kalau mengatakan tidak diterima gitu, jadi malah ibadahnya malah ditinggalkan. Apakah yang demikian termasuk orang-orang yang munafik juga? Ya. Yang kedua, bahaya ujub. Karena ujub itu ada yang mengatakan ibarat semut hitam di batu hitam berada di kegelapan di tengah malam karena kita melakukannya tanpa kita sadari. Nah kalau kita melakukan ujub, konsekuensinya gugur pahalanya dan bisa hilang. Lalu kita tersadar di kemudian hari lalu beristighfar, apakah pahalanya kembali atau seperti apa Ustaz? Terima kasih. Ya memang dua perkara yang harus tertanam dalam diri seseorang. Yang pertama adalah ar-raja wal khauf. Perasaan takut. Takut ibadah tidak diterima, tapi berharap juga harus. Berharap itulah yang melahirkan husnuzon, baik sangka kepada Allah. Baik sangka saja, berharap saja itu tidak boleh. Takut saja tidak boleh juga. Ya, makanya penuhi syarat, niat ikhlas, mengikuti sunnah, tanamkan dua perkara. Ya, baik sangka ibadah kita diterima oleh Allah, tetapi takut juga harus tertanam. Ya, harus tertanam. Salah satu yang tertanam tidak boleh, harus dua-duanya. Baik sangka melahirkan harap, ya, khawatir
melahirkan semangat untuk beribadah. Kalau dia hanya berbaik sangka, itu termasuk orang munafik. Demikian. Bagaimana kalau satu ibadah yang kemudian dia sudah ikhlas karena Allah, dia ikhlas, tapi kemudian suatu hari dia ujub, bangga pada manusia, dia ceritakan, tersadar istighfar. Ya. Bagaimana kedudukan ibadahnya? Ibadahnya tadi sudah dihapus, setelah dia tersadar, maka ibadahnya dikembalikan lagi oleh Allah. Sama seperti orang Islam, orang beriman, mudah-mudahan tidak ada, lalu kemudian dia murtad, maka seluruh pahalanya hilang. Tapi kalau dia kembali, dia taubat kepada Allah, yang hilang itu Allah kembalikan lagi kepadanya. Orang kafir juga begitu. Orang kafir berbuat baik nih, ya dermawan, nggak dianggap oleh Allah karena kafir. Begitu dia masuk Islam, maka seluruh kebaikannya itu dikembalikan lagi oleh Allah kepadanya. Ya, yang repot adalah kalau dia mengikuti ujubnya itu, dia terus bangga, ya, terus bangga, tidak sadar-sadar, tidak tersadar. Makanya manusiawi, ingin dipuji itu manusiawi, sombong itu manusiawi, tapi jangan kemudian diikuti. Ya, ketika kita sholat, baca Quran, ngimamin contoh, ya, tiba-tiba dia perindah bacaan Qurannya, ya, bisa-bisa riak di tengah sholat, ya, itu jangan diikuti. Dia tersadar, harus dia memfokuskan lagi hatinya kepada Allah. Ya, berangkat ke masjid, tiba-tiba dilihat orang lain, ya, dia riak di situ, ya, dia riak, maka perjalanannya ke masjid itu tidak ada nilainya karena dia riak. Tapi tersadar, dia segera bertobat dan dia memfokuskan hatinya, maka yang tadinya itu riak, yang tadi itu tidak lagi dianggap oleh Allah. Demikian. Makanya itu penyakit, ya, Nabi katakan akhfa min dabibin namal. Penyakit hati ingin dipuji, ujub, itu lebih halus dari bekas jalannya, apa istilahnya, bekas semut. Kelihatan nggak bekas semut kalau jalan? Kelihatan. Ya kelihatan. Mana mau kelihatan bekas semut? Mana jejak semut? Nggak kelihatan jejak semut. Ya, penyakit hati itu lebih halus dari jejak semut, kata Nabi. Tiba-tiba orang sudah ujub, tiba-tiba orang sudah riya. Bagaimana caranya ya Rasul agar kita selamat? Maka kita diajarkan oleh Nabi satu doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu doanya. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa yang aku ketahui dan dari dosa yang tidak aku ketahui. Kita tidak sadar ternyata sudah riya. Kita tidak sadar ternyata sudah wujub. Maka harus perbanyak baca doa tadi. Barakallahu fikum. Demikian. Ada yang lain silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi salah satu tanda ibadah kita diterima oleh Allah adalah adanya rasa khawatir atau takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Bahkan para sahabat bisa menangis berhari-hari karena khawatir tidak diterima oleh Allah ibadahnya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita bisa menimbulkan rasa khawatir pada diri kita atau rasa takut pada diri kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Bagaimana caranya bisa menimbulkan rasa itu, gitu Pak Ustaz? Karena terus terang bagi saya sendiri agak sulit. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menimbulkan rasa khawatir itu? Yang tadi saya sampaikan, di dalam diri orang beriman harus tertanam dua perkara, harus beriringan. Bainal khaufi war raja, antara harap dan cemas. Harap ibadah diterima harus, ya, melahirkan baik sangka kepada Allah. Takut
ibadah tidak diterima. Khawatir. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah di antaranya kata ulama, ya, yakni kita ini ya merasa bahwa ibadah itu pertama kayaknya saya kemarin nggak maksimal dalam beribadah. Ya. Kalau kita ingat-ingat, padahal kita sudah pasang target, tapi target nggak tercapai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selalu membayangkan dosa. Ini antara sebab ibadah tidak diterima adalah dosa. Ya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, innama yataqabbalu minal muttaqin. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mau menerima hanya dari orang-orang bertakwa. Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah mau menerima hanya dari orang-orang bertakwa. Ya. Maka menumbuhkan rasa khawatir itu adalah menghadirkan dosa-dosa. Selama Ramadan kemarin, apa dosa yang saya lakukan? Ya, jangan-jangan dia menjadi sebab ibadah saya tidak diterima. Nah, kalau itu telah hadir, maka akan diikuti dengan istighfar. Ya, beristighfar dengan mengingat dosa. Maka seorang salafus salih, seorang tabi'in, dia duduk merenung, dia sengaja merenung. Ini kisah sahih. Lalu dia ingat-ingat. Ingat dosa yang dia lakukan, dia baca. Dia menemukan 100 dosa yang dia lakukan. Itu yang dia ingat. Dia menemukan 100 dosa yang dia lakukan. Maka dia beristighfar, ya, 100.000 kali setiap satu dosa itu. Berarti 100.000 kali 100. Ya. Jadi menumbuhkan rasa khawatir itu di antaranya adalah mengingat dosa. Mengingat dosa. Nah, dengan mengingat dosa, kaitannya dengan dosa Ramadan. Apa dosa-dosa yang saya lakukan selama Ramadan kemarin? Semangat berikutnya adalah berbanyak istighfar. Ya. Maka kalau kita baca konsep apa zikir pertama sesudah kita ibadah, istighfar. Ya. Assalamualaikum sesudah salat, salam ke kanan, salam ke kiri. Apa zikir pertama? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu apa maknanya kah? Maknanya adalah merasa takut salat kita tidak diterima. Takut salat kita tidak sempurna. Maka disempurnakan dengan istighfar. Ya, disempurnakan dengan istighfar. Maka menumbuhkan rasa khawatir adalah dengan mengingat dosa. Dengan mengingat dosa lebih semangat beristighfar. Maka Allah katakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika astaghfirnahu kana tawwaba. Ayat ini adalah ayat yang menandakan semakin dekatnya waktu wafatnya Nabi. Nabi khawatir kekurangan-kekurangan beliau di masa hidupnya. Maka kekurangan-kekurangan itu harus ditutup dengan banyak istighfar. Walaupun Nabi nggak punya kekurangan. Nabi manusia sempurna. Tapi oleh Allah disuruh untuk banyak beristighfar. Maka menumbuhkan rasa khawatir adalah mengingat apa kesalahan-kesalahan Ramadan yang saya lakukan. Ya. Bisa jadi kesalahan itulah yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian kajian kita pada hari ini. Sekali lagi kita berharap penuh kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah. Dan yang sudah diterima jangan dirusak. Yang sudah diterima jangan dihapus. Dengan cara apa? Kezaliman kepada manusia. Maka perbaiki hubungan kepada manusia. Jangan sampai kita termasuk yang Nabi istilahkan orang yang bangkrut. Menghadap Allah membawa pahala puasa, pahala sedekah,
Tapi begitu di hari akhir dicoret oleh Allah satu persatu. Apa sebabnya? Karena kezaliman kepada manusia, terutama kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.